perkenalkan nama saya Karin Atia Ramadanti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Corporate dan Human Relation, yaitu tentang gaya komunikasi tokoh dunia. Oke, di sini saya akan membahas tentang analisis komunikasi verbal dan non-verbal Surya Paloh dalam membangun citra politik. Oke, langsung saja ke slide pertama. Sejak remaja, Surya Paloh adalah seorang pengagum Soekarno. Surya kerap mendengarkan pidato Bung Karno dari siaran radio di kampungnya. Pada saat perayaan lahir Daud Paloh, yaitu sang ayah, yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Oke, kekaguman Surya Paloh ini kepada Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno, terlihat pada bahasa politik, oleh tubuh atau gestur, dan sikap politik yang ditampilkan kepada publik atau khalayak. Pengutipan kalimat di bawah bendera restorasi menunjukkan bahwa Surya Paloh mengagumi Bung Karno dan menganggap bahwa Bung Karno adalah role model pemimpin politik sekaligus pemimpin negara. Tidak hanya itu, Surya Paloh juga berusaha menunjukkan kekagumannya kepada Bung Karno melalui tubuh atau gestur pada saat melakukan orasi atau pidato politik. Oke, kita lanjut ke slide kedua, yaitu gagasan restorasi Indonesia yang digagas oleh Surya Paloh, yaitu gerakan merubah menuju Indonesia baru, yakni bangsa bermartabat, negara kuat, dan rakyat sejahtera. Cita-cita perjuangan tersebut sekaligus akan menjadi jembatan emas untuk mencapai kehidupan bangsa yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. 3 rumusan terakhir tersebut merupakan substansi Trisakti Bung Karno yang senantiasa melekat dalam hati dan pikiran Surya Paloh sebagai Soekarnois. Surya Paloh memiliki kata yang selaras dengan kata-kata yang dipilih oleh Soekarno. Pemilihan kata tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki kepiawaian dalam memproduksi teks dan pesan bagi audiensnya. Oke, kita lanjut ke slide ketiga, yaitu komunikasi verbal. Ini kita ke intinya ya. Untuk memahami kemampuan komunikasi verbal, merujuk pada intonasi, tekanan suara, dan kecepatan berbicara. Surya Paloh ini kami nilai memiliki potensi tersebut, yaitu yang pertama, intonasinya. Surya Paloh dalam setiap pidato politik selalu menunjukkan intonasi yang cukup jelas, seperti pidato politik pada saat Siaga Nasdem tahun 2014. Oke, kita yang kedua, tekanan suara. Dalam setiap pidatonya, Surya Paloh memberikan tekanan pada kalimat-kalimat yang dirasa penting dan yang perlu diperhatikan bagi publik. Oke, yang ketiga ini kecepatan berbicara. Surya Paloh memiliki manajemen waktu yang cukup bagus terkait kecepatan berbicara di depan publik. Meskipun Surya Paloh jarang mempersiapkan teks atau naskah dalam berpidatonya, namun ia berhasil mengelola waktu yang disediakan untuk berpidato. Oke, itu 3 itu yaitu komunikasi verbal dalam komunikasi gaya komunikasi Surya Paloh. Oke, di sini kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal yang dibawakan oleh Surya Paloh. Gaya komunikasi Surya Paloh juga dapat dianalisis dengan mendekatkan komunikasi nonverbal yang meliputi keseluruhan oleh tubuh atau gestur ketika ia berinteraksi dengan audiensnya, baik secara langsung maupun melalui media. Yang pertama, kontak mata. Surya Paloh berusaha untuk selalu melakukan kontak mata dengan audiensnya ketika berpidato. Dan yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi yang dituntunkan oleh Surya Paloh adalah ekspresi serius, tegas, dan alis mata sedikit berkerut, dan tatapan mata tegas melihat ke audiensnya. Oke. Yang ketiga, gestur atau oleh tubuh. Sebagai tokoh politik, dalam setiap pidatonya, Surya Paloh menunjukkan dengan gestur oleh tubuh yang menunjukkan bahwa ia adalah politikus yang kuat. Oke, slide terakhir, gaya komunikasi yang ditunjukkan Surya Paloh tidak pernah berjarak karena ia adalah produk sejarah di mana kepiawaian
dan model komunikasinya terbentuk melalui proses pembelajaran politik jauh sebelum era digital media lahir. Kemampuan komunikasi verbal Surya Paloh digunakan sebagai merek politik guna mendukung posisinya sebagai profesionalisme politik. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.